Oh, bestinya kata Ani. Besti, hujatan yang cukup berlimpah kayaknya masih diarahkan warganet ke DJ Panda nih Besti. Setelah pengakuan Erika Carlina tentang ketakutannya atas dugaan ancaman yang ia dapatkan, ditambah lagi beberapa aksi DJ Panda yang diduga begitu arogan sehingga membuat publik murka. Apalagi DJ Bravi, sang kekasih dari Erika, beserta circle-nya yang kini udah dapat izin dari Erika untuk menegur DJ Panda yang dianggap udah keterlaluan. Meski udah banyak di blacklist oleh sejumlah klub malam, DJ Panda yang dikabarkan mulai sepi job ini pun terlihat telah mengunggah video minta maafnya itu pun ternyata gak sukses membuat circle DJ Bravi, pacar dari Erika, mereda. Bahkan sahabat Erika pun kini mulai terlihat memberikan reaksi ke DJ Panda. Begitupun warganet dan juga Lisa Mariana yang juga geram sampai mau nindih si DJ Panda. Hal tersebut diunggah Lisa dalam story dan laman Instagramnya, dan warganet kayaknya diduga setuju nih kalau Panda diserahkan aja untuk lawan Lisa biar ditiban. Waduh, makan Bumble ya, baru mau gua satronin di mana lu perform. Udah banyak berita di boykot, di cancel. Terus sebenarnya DJ Panda apa DJ cancel nih? Ya, makanya jangan nyenggol-nyenggol orang ya. Makanya jangan apa sih, sok kecakapan, sok ganteng gitu. Ih. Endes, ngomong gua belum kurus banget nih ya. Pengen banget gue gini nih kalau ketemu nih. Gue tindih-tindih ya kan. Pengen kayak emping loh. Ya, DJ Pendes baru mau gue satronin di mana lo perform. Udah di cancel, udah di boykot. Ya, jadi cara gue lu DJ Panda sama DJ cancel. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, malam juga ya Pendes. Kita lanjut karaokean. Apa? Lu ngajak gua lanjut karaokean? Kagak deh, biar kata bentuk gua begini juga. Lalu deh, Panda deh. Saya sudah tidak pernah minum alkohol lagi. Apa gimana? Udah nggak pernah minum apa? Minum bensin. Ketika itu saya minum lagi. Intinya apa deh? Intinya apa? Ya, capek gue. Panjang banget. Bareng esokan paginya saya berangkat ke Batu Raja. Kok Batu Raja ya? Mana ya? Tuh, Batu Raja apa di mana? Batu Raja apa di mana? Batu Raja. Esokan harinya saya berangkat Jakarta. Tuh kan omongannya blunder. Batu Raja apa Jakarta nih? Yang bener. Nih. Mana bener lu Panda lu. Ya. DJ apa sih lu? Ya sudah. Sampai gua amuk, ya jangan sampai gua amuk, gua tiban lo ya. Hah? Gua satronin ke rumah lu mau ya? Saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan rendah hatinya saya minta maaf sebesar-besarnya. Anda giliran udah di cancel minta maaf lu. Sekarang klarifikasi lu baru lu. DJ Panda mau di cancel sih lu. Ya, karena saya juga mendapatkan ancaman. Gue smackdown juga lu. Gue tiban lu. Gue tindih mau lu. Jadi ini peyek melinjo. Habis itu digoreng, enak digoreng. Saya minta maaf banget sudah mengecewakan sekali. Cukup.
Nah kan gemes tuh Lisa sampai mau niban DJ Panda Besti. Gimana jadinya ya kalau beneran ditiban sama Lisa Besti? Ah nggak tahu lah ya Ani, karena yang pasti panen hujatan terus berlangsung nih dari warganet atas sikap DJ Panda sebelumnya. Jika sebelumnya DJ Panda diduga memarodikan kehamilan Erika Carlina bersama Natalie Holzer, kini warganet Besti yang banyak memarodikan DJ Panda dengan berbagai reaksi, salah satunya video DJ Panda saat meminta maaf yang baru-baru ini juga viral. Dan DJ Panda yang dikabarkan mulai sepi job lantaran di blacklist oleh sejumlah klub malam, termasuk banyak juga nih warganet yang menggabungkan video DJ Panda dengan reaksi yang dilakukan oleh sahabat Erika Carlina yang terlihat dalam kolom komentar Besti. Sampai kapan nge-DJ ku? Sampai gak ada job. Sebelumnya saya minta maaf. Selamat malam. Sebelumnya saya minta maaf kepada pihak-pihak yang terkait terhadap masalah ini. Kenapa sampai untuk kali ini gue bilang, ayo Lisa Perdana, sikat Lisa, sikat, ya, diem no, sikat yes. Sorry, gue tiduran gue, habis nonton klarifikasi DJ Panda. Lu pakai klarifikasi segala. Orang yang kayak gue nih yang nggak percaya kalau itu lu pelakunya, netizen yang tadinya masih menduga-duga, lu klarifikasi, kan jadi kerang banget kalau lu pelakunya. Orang kalau emang dari awal nih, emang lu pelakunya, lu tabayun aja kemarin ketemu langsung ngomong. Ini lu pakai ngelak sana ngelak sini, nyindir sana nyindir sini. Udah deh. Tapi ini buat netizen yang belum nonton klarifikasi DJ Panda ya, gue jelasin yang intinya aja ya. Jadi intinya itu adalah nggak ada intinya, nggak ada, ngomongnya muter-muter kayak angkot nyari penumpang. Udahlah, sekarang udah makin rumit banget beneran nih. saya sudah tidak pernah minum alkohol lagi. Itu saya minum lagi. Dia minum sana lanjut lagi. Yang menyakiti hati saudara, maupun menyakiti saudara, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dengan rendah hatinya saya minta maaf sebesar-besarnya, karena saya juga melakukan ajakan. Saya saya dapat dorongan dari luar. Tak hanya warganet, selebgram dan beberapa konten kreator pun terlihat menanggapi pedas nih atas video DJ Panda yang baru-baru ini minta maaf dan membuat klarifikasinya. Apalagi sahabat Erika, ini sih gong banget, bukan pedas lagi kayaknya. Secara diduga sebelumnya dari video yang beredar di sosial media, DJ Panda diduga pernah nantangin teman-teman kubu Erika untuk melawannya. Yonglek bahkan menyebut hal itu merupakan komedi lantaran marah perihal dugaan ancaman yang diterima Erika. Teman kalian mana kuman? Bawa dong, ambil. Gak boleh ada asik, masa single player gitu. Bawa teman kalian, rame-rame. Udah nggak punya masalah apa-apa. Jadi akhirnya ya udahlah, bikinin aja satu komunitas namanya kuman. Biar Panda Geng itu ada kerjaannya ngelawan kuman-kuman. Itu Arti Panda Geng apa kok? Wow, itu mah ormasku guys. Jangan salah kamu, militanku itu. Militerku itu, lu jangan salah. Saya Gini, tadi gua ngomong di TikTok gini. Dia dengan melakukan ini tuh dia seolah-olah lagi membranding dirinya kalau gue tuh Erika itu gue udah ngorbanin segalanya buat Erika, gue beli flight paling pertama, gue manggung dari mana gitu. Padahal kita nggak perlu dengar itu saat ini. Yang kita perlu tuh, dan walaupun lo minta maaf pun belum tentu job lo balik lagi. Lu dengerin ceritanya enak gak? Enak dari tadi gue di TikTok nggak tahan gue anjing. Denger ya lagi ya.
dia seneng dulu itu ini Tapi pelajaran ya, kalian semua harus sabar, harus dengerin belajar ngomong. Nih kita dengerin. Guys, videonya 15 menit anjing. Sabar ya, dengerin dulu. mah ini dia anaknya Ngomongnya kayak pakai narkoba. tiba-tiba nongol di podcast Lu bener ngancem kagak? Sok. Sorry ya guys ya, sorry ya. Dia bilang apa? Dia kalau seandainya dia melakukan ancaman, saya emosi hilaf ya. Coba bentar dulu. Sumpah kesabaran gue udah mau habis. Bentar gue dengerin ngomong dulu. saya Muka dimelas-melasin anjir. mohon maaf sebesar-besarnya Kurang nangis dong. saya minta maaf banget buat Udah habis. Cerita, wah, cah banget. Dia cerita resleting, dia cerita celana panjang, celana pendek. Chargeran, berantem gara-gara chargeran. Coba 2 kata lucu dulu biar tenangin diri gara-gara si motak gue ke band. Hah? Apa? Tukang cincin nelpon. Dan yang paling epic dia klarifikasi tetap pakai cincin itu anjir. Cah banget ini. Terpecah. Gue gedek banget nontonin Mbak R. Kata gue, lu kenapa sih? DJ Panda. Gedek banget gue. Maksud gue nih ya, satu dunia ini laki-laki kata gue kalau ditanya mau kagak jadi suaminya mau. Lu ya Allah. Modelan lu kayak sedotan es kelapa aja. Laganya kita goreng terus. Kita kayak seakan-akan lu yang paling dicintai sama warga Indonesia gitu. Setan. Nih gue ngomong sama lo ya, lo dengerin nih. Lu kagak terkenal anjing. Cuman terkenal di kalangan orang-orang dunia malam. Makanya gelap hidup lu. Pakai segala bilang, kenapa pada nyerang ya? Tadi lu minta diserang, setan. Sekarang orang pada nyerang, lu pada nanya, kenapa diserang ya? Belagap tot. Enak banget gue liatnya. Lu ya. Kalau Mbak R itu bestie gua, lu udah rip udah mati kata gua. Gua gaprak lu pakai alat DJ. Maksud gue ini perempuan juga kuat banget gitu. Kagak cerita, kagak apa. Anjing nih orang nih, gua kalau ketemu di jalan rasanya gua lempar batu kali lu ya. Biar tahu diri jangan. Lu jelek, setan. Lu tuh jelek, jangan bertingkah. Baik bertingkah lu. Goreng terus, gak apa-apa. Panen hujatan. Panen mah kopi, panen hujatan, gob. Monyet. DJ Pendes, aku punya saran buat kau. Kan kau lagi dicekal tuh sama klub-klub yang besar-besar. Saat ini kebetulan kalau kamu butuh job, ambil aja di Sound Horek ya, kamu men-DJ di situ ya. Biar gendang telingamu agak tergoyak gitu ya. Tolong inyain lu, ajakin ya DJ Pendes. Ya tolong inyain lu ya, ajakin main. Guys, udah cukup ya. Jangan namain dosa. Jangan namain dosa. Puncak komedi bulan Juli adalah mau klarifikasi nih. Puncak komedi. Gue pikir di ujung klarifikasinya juga masih nggak mau ngaku lagi beneran dia apa bukan. Seandainya ada yang berini, lu kan gue kalau ngomong gitu nanti. Kalau seandainya Erika dan kawan-kawan buktinya bener-bener valid lo yang ngancam, lu udahlah. Brevi komen apaan? Kata Brevi, next hire editor supaya bisa cut-to-cut. Sebenarnya gak usah hire editor, Picong, salah lu. Lu harusnya komen, nonton langsung dari menit terakhir aja. Cuma semenit terakhir dia soal pengancaman. Sisanya tentang cerita hubungan dia lah, ke Batam lah, kemana lah, tahu. Iya. Terakhir kali lu terancam gak ada donat tuh. Oh iya, gak ada di otak gua apa-apa sumpah. Sisanya parah banget soalnya jangan. Kalau model Jiko sih punya lu nggak kayaknya lu nggak keanggap lu bang. Waduh, ini gila nih digongin nih. Gas cong. Enggak nih 5 juta views di TikTok nih.
Cina Jawa dikuncir, anting K-pop. Vicong isir, when I start I never stop. Tak hanya panen hujatan, DJ Panda yang kini dikabarkan udah sepi job lantaran di blacklist sejumlah klub malam ini pun juga diduga tengah kepanikan Besti. Lantaran Circle Erika dan DJ Bravi terus turun gunung Besti. Hal tersebut terlihat dari video-video yang beredar di sosial media yang juga ramai alias viral Besti. Di mana terlihat DJ Bravi tengah bersama teman-temannya yang diduga membahas DJ Panda. Papi Pul turun gunung siap hancurkan karir DJ Panda. Dari kemarin banyak yang komen tau. Papi Pul turun gunung kelar. Dong. Lu nggak tahu tugas gua ngapain? Ngapain bang? Ngingetin lu kalau blunder anjing. Enggak, lu tenang aja bang. Tapi gua mau kasih tahu dulu nih. Maksud buat yang anjing yang nonton 60.000 bangsat. Maksud gua gini kayak orang-orang bisa kayak gini tuh apa ya? Mungkin ini karena Erika yang digini. Cuman menurut gua kalaupun bukan Erika juga nggak pantas ada cewek yang bisa diancam-ancam gitu sih, menurut gua udah betul. Mungkin dan ya bukan ini masalah ini Erika doang. Ya. Erika kan oke, Erika tuh public figure, cuman gak layak lah cewek diginiin gila. Dan ini bang, menurut gua nggak banyak juga cewek yang berani speak up gini-ginian karena kan takut kena bully juga, takut kena social judgment juga dari orang-orang. Makanya ya waktu since Dewan Erika memutuskan pun dia udah siap menerima resiko semuanya gitu. Begini aku masih direktur serius. Akte saya akte di rumah tuh, akte PT di rumah itu direkturnya masih saya, masih Giovanni Suryanto Putra. Kalau perlu ada kejadian apa gitu kan, kita goreng lagi tuh, makin digoreng tuh. Biar makin apa, makin rame. Mau panen hujatan atau mau panen pujian itu belakangan, yang penting jadi duit dulu. Duit kita banyak gitu kan, mau dihujat se-Indonesia pun tutup mata kita guys. Jangan sampai kok panen hujatan, nggak apa-apa. Kuncinya dikasih ke cewek lain. Nah sekarang begini deh, maksud gue kalau misalnya kelakuan lu itu bener gitu loh, lu gak usah bangga gitu loh buat parodi kayak begitu. Maksudnya tujuannya apa lu bangga gitu, kayak gue hamilin cewek gitu, maksudnya kayak gitu. Hah? Kelakuan lu sama kucing sama, asal bunting, asal kalau misalkan lu masih mau tanggung jawab masih oke gitu. Maksudnya kayak lu udah ngelakuin kesalahan, lu tanggung jawab, gue respect deh, gue angkat topi. Gue angkat, gue kirimin ke lu. Cuman lu udah gak tanggung jawab, cabut, nanyain anak lu aja kagak. Sekarang yang ngurus Erika waktu ngidam siapa yang ngurusin? Anak dalam kandungan siapa yang biayain? Dasar orang gak tau diri. Ini orang-orang kayak gini ya, mendingan udah ban aja dari semua klub. Biar dia nggak main, karena udah banyak korban-korbannya gitu. Gue nggak mau lagi ada korban-korban yang digituin sama si muka onderdil ini. Gue udah males deh kayak begini, ngomongin orang kayak begini, kayak nggak perlu gue ngeludah. Bener-bener attitude lu ya sama ludah gue di sini nih, air liur di sini ya, ini lu tuh di sini nih, kayak gini intinya. DJ Panda, gue belum lihat klarifikasi lu ngomong apa, cuman udah banyak banget katanya si Erika juga diancam, diancam, di blackmail ya sama dia, ancaman-ancaman, dan itu pun gue nggak bisa kasih show di sini. Ya itu kan pribadi orang, pokoknya intinya diancam itu lu bisa nonton diri juga. Maksudnya kayak apa? Kenapa jadinya terbalik? Lu yang hamilin orang, lu gak mau tanggung jawab, kenapa jadi Erika yang diancam? Mestinya lu yang diancam, masukin polisi, dasarnya. Lu yang masuk ke dalam penjara, gantiin Ferdy Sambo, anjing. Tai lu. Gimana ya? Gue sebagai temennya, ya gue kenal Brevi juga segala macam. Ya ini masih masuk circle deket lah gitu loh. Makanya kayak kalau misalkan emang lu udah lakuinnya ke bangsa, Erika pun udah terima. Ya udah, dia pun juga ngelupain hal itu, tapi lu gak usah jelek-jelekin orang kayak begitu. Ya, sebelum kita lanjut, daripada ntar jadi masalah, gue pengen klarifikasi dulu. Buat kalian yang nonton ini, nanti banyak klip buat pihak-pihak yang tersinggung. Ya tersinggung aja, nggak apa-apa. Bagas! Wih! Don't Udah lama Pak. I miss that. Akhirnya keluar lagi We Don't Care anjing, sama-sama Jawa lagi.
Ya Besti, ini nasi udah jadi bubur nggak sih kalau kayak gini? Yang pasti pelajaran banget ya. Untuk jangan suka nantangin ke siapapun. Karena kita nggak pernah benar-benar tahu circle seseorang ternyata seluas dan sepower apa ya Kang? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.